Hi guys, it's Megan Lydia Fang and welcome back to my YouTube channel. So, sesuai nama kontennya, di konten kali ini aku akan membahas kupas tuntas semua retinol kebanyakan lokal, mostly 80% yang aku gunakan. Dan kira-kira kalau kalian nih pemula belum pernah pakai retinol sama sekali, kalian bingung kira-kira harus pakai brand apa nih? Karena kan sekarang kayak skincare brand, apalagi brand lokal itu menjamur banget. Dan semuanya menurut aku ya, sejak local brand dia kayak fokus dalam skincare itu, aku tuh jadi jarang banget pakai skincare dari luar. Mostly semua produk yang aku pakai tadinya tuh dari Europe atau dari Amerika. Sekarang tuh transisi dari awal-awal dari Europe, dari Amerika, terus beralih ke brand Korea. Lama-lama kayak bisa kayak mungkin brand Europe-nya kalau dibilang kayak high-end brand itu cuma 1 atau 2. Mostly Korea kayak 40% and 50%-nya itu brand lokal. Karena kayak semuanya itu sekarang mulai bagus-bagus dan inovatif gitu. Nah, mungkin kalian udah ngikutin aku, subscriber aku lama, mungkin dari 1 tahun apa 2 tahun yang lalu, kalau aku itu seneng banget sama ingredients yang namanya retinol. Nah, retinol itu aku sempet ngebahas, aku pernah pakai retinol pertama yang aku gunakan, kalau nggak salah itu dari Something, dan aku udah sempet ngebahas kontennya. Aku kurang lebih 8 bulan memakai retinol, hasilnya gimana di kulit aku bener-bener coba sendiri. Nanti aku akan sertakan linknya di bawah atau card di atas, supaya mungkin kalian merasa apa ya, yang akhirnya bingung ya retinol itu gimana cara pakainya, buat apa, terus bisa dikombinasikan dengan apa aja. So, karena jujur aja, buat pemula aku itu nggak sarankan pakai retinol. Sebelum aku memakai retinol aja, aku tuh search, karena retinol itu merupakan ingredient keras yang pokoknya kalian aja bumil atau busui itu nggak boleh menggunakan retinol. Dan si retinol ini juga mostly nggak disarankan digunakan setiap hari. Jadi ada waktu-waktunya kalian harus menggunakan retinol mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, atau mungkin dari pemula dicoba dulu seminggu 1 kali. Setelah berkecimpung di dunia retinolan sampai mungkin hampir 1,5 tahun ya, mungkin aku belum bisa dibilang skincare expert, tapi mungkin aku bisa menjelaskan retinol ini versi terawangan aku yang pemula, dan aku juga bukan skin estetik atau dokter. Jadi aku bilang aja ini yang retinol yang aku pakai ini yang benar-benar emang aku udah coba, dan mungkin ada beberapa dari brand yang awalnya aku dikasih tapi lama-lama aku coba cocok. Nah, kalian kenapa aku suka retinol? Karena di tahun ini umur aku 31, dan so far aku udah pakai retinol hampir jalan ke 2 tahun. Itu gila, itu amazing, bener-bener bedanya ada banget. Aku merasa retinol ini adalah magic ingredients gitu buat kulit aku. Karena by the way, bayangin aja umur 31 kok 21 yang ngarep 21 gitu. 31 itu kayak I've never been kayak my skin itu sebagus ini. Dan by the way, kemarin tuh aku kayak sering ke klinik buat treatment juga. Aku tuh dicek yang namanya pakai skin analyzer, dan kayak dokternya aja bilang kayak aku tuh belum ada keriput sama sekali. Maksudnya garis-garis halus di sekitar mata, di sekitar kayak jidat itu juga belum ada sama sekali. Jadi kayak bener-bener buat umur 31 itu bagus deh kulitnya. Nah, pertama kita akan bahas retinol. Retinol itu apa sih? Retinol itu adalah derivat dari vitamin E, dan dia tuh berfungsi untuk menghaluskan kerutan dan meratakan dan mencerahkan warna kulit serta menghilangkan jerawat. Nah, fungsi dari retinol ini sendiri diketahui bisa menembus kulit, lapisan kulit yang agak bukan paling dalam ya, dia tuh yang kayak ke second layer of skincare, dan bisa merangsang produksi kolagen. Kalian tahu ya, semakin kita bertambah usia, produksi kolagen itu semakin menurun. Makanya karena produksi kolagen semakin menurun, kulit kita itu bisa menjadi semakin kendur, dan juga nanti yang kayak ada lama-lama ada garis halus kayak gitu. Dan ini pentingnya banget nih, semakin kayak kulit kalian kayak diproduksi kolagennya itu semakin berasanya tuh kayak plumpy. That's why kenapa aku merasa tuh sekarang aku umur 31 kok kulit aku yang umur 31 sama kulit aku yang umur 20 tuh aku merasa bagusan kulit aku yang sekarang gitu. Nah, mostly orang taunya retinol itu fungsi utamanya adalah anti-aging. Nah, ini yang mau aku terangin ke kalian kenapa aku suka banget sama retinol. Firstly is retinol itu bagus banget buat anti-aging, tapi buat kulit kalian yang berminyak. Kalau aku kulitnya kombinasi, tadinya berminyak, cuman sejak aku pakai retinol itu jadi kombinasi, dan minyaknya pun jadi bisa kayak kekontrol gitu, bukan minyak yang kayak kelang minyak yang di setiap 1 jam harus di retouch pakai kertas minyak, enggak. That's why retinol ini dia juga bagus buat kulit berminyak, karena bisa
mengontrol produksi minyak pada wajah dan juga bisa mengatasi jerawat. Yang paling penting aku juga merasa ya, tadi kan kalian mungkin follower aku tahu aku tuh sering banget jerawatan di dagu, tapi sejak aku rutin memakai retinol seminggu 3 kali, itu kayak kalau misalnya aku in the end of the month aku suka ada jerawat hormon, yaitu jerawat batu banyak. Aku merasa semenjak aku pakai retinol teratur itu kayak kalau ada jerawat batu pun dia keluarnya cepet. Jadi dia kalau misalnya kalian ada jerawat nih, kalau jerawat batu dia merangsang jerawatnya untuk keluar. Jadi kan kalau kalian tahu jerawat batu itu lama ya sembuhnya. Ini paling yang biasanya aku jerawat batu tadi bisa 3 minggu, paling kayak 5-4 hari itu juga udah sembuh gitu, udah yang kayak mateng banget. Dan juga ini kalau misalnya jerawat kalian di permukaan kulit, kalau aku pakai retinol besoknya dia langsung keluar matanya atau langsung kayak kempes gitu, langsung mateng lah, intinya udah yang kayak ya udah healing gitu, besoknya langsung mateng gitu. Efek yang paling pasti nih, ini kalau kalian pakai retinol nih harus sabar-sabar aja. Menurut aku dia tuh bisa mengecilkan pori-pori. Jadi kayak kenapa bisa mengecilkan pori-pori? Of course retinol itu mengandung ingredient yang bisa mengontrol minyak pada kulit wajah. Karena kayak minyak kalian dikontrol, jadi kayak minyak kalian nggak terlalu banyak, lama-lama karena dia produksi minyak berkurang, lama-lama pori-pori kayak mengekerut. Makanya kalian bisa lihat tuh kenapa mostly kalau orang kulitnya berminyak itu tuh produksi kayak pori-porinya tuh kayak kulit jeruk gitu, kayak selalu gede gitu. Nah, bukan berarti tadi kan aku udah ngomong banyak pro-nya. Ini cons-nya juga ada nih yang kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau kulit kalian kering dan sensitif kayak aku, tapi aku nggak termasuk kulit kering, aku masih kombinasi. Dimana aku pernah mencoba beberapa retinol itu terlalu harsh yang ada, itu jadi kulit aku tuh kering banget. Tapi kalau kulit kalian berminyak pasti suka lah ya, nggak terlalu berminyak jadinya kering. Karena aku pertama pakai retinol di awal-awal itu pakai merek something. Aku nggak tahu itu kayak kalau pemula itu harus dicoba dulu seminggu mungkin 1-2 kali. Aku pakai tiap hari, ujung-ujungnya kulit aku jadi merah-merah, jadi breakout dan jadi super kering. That's why ini kalau misalnya kalian terlalu over memakai retinol kayak aku dulu, my mistake, itu kalian bisa kulit tambah kering. Dan juga kalau misalnya kulit kalian kayak kering itu bisa iritasi. Apalagi penggunaan retinol itu perlu dipastikan jangan dipakai di sekitar lipatan yang hidung sama kayak pinggir-pinggir bibir atau sekitar mata, karena kayak kalau misalnya kulitnya jadi iritasi takutnya nanti jadi gatal-gatal tuh yang di sini super kering, karena kan kulit di sekitar kayak lipatan sini kan suka sensitif gitu. Terus juga yang pastinya pakai retinol ini hanya boleh dipakai, aku sarankan hanya malam hari, karena mungkin ada beberapa brand retinol yang aman dia pakai siang hari, asalkan kalian memakai sunblock. No, mendingan kalian pakai retinol di malam hari, karena mungkin retinol ini membuat kulit kalian sensitif terhadap sinar matahari. That's why ya kalian harus kudu banget pakai sunblock biarpun nggak keluar rumah, kalau di rumah aja, meskipun karena malamnya kulit kalian pakai retinol, kulit kalian jadi lebih sensitif gitu. Nah, selanjutnya dari segala macam skin test dan yang aku baca ya sebelum aku memakai retinol. Retinol ini harus ketika digunakan harus pemakaiannya kalian kayak perhatikan, nggak boleh do and don't, nggak boleh digabung dengan apa dan boleh digabung dengan apa. Pertama, yang paling penting retinol boleh dicampur dengan apa? Retinol boleh dicampur dengan skincare yang 2 ingredients. Pertama yang paling oke banget, yang misalnya kalau kalian menggunakan retinol dengan 2 ingredient utama ini, itu efeknya maksimal banget. Pertama adalah niacinamide, kedua adalah hyaluronic acid. Karena retinol ini sifatnya kalau dipakai ke wajah, dia tuh bikin wajah agak kering. Jadi biasanya kalau setelah aku memakai retinol toner or serum, selanjutnya aku memakai moisturizer yang ada kandungan niacinamide-nya, atau kalau misalnya at least nggak ada niacinamide-nya, ada kandungan yang melembabkan gitu, atau hyaluronic acid. Karena dia sifatnya bikin memperkering kulit. That's why kalian harus pakai hyaluronic acid atau niacinamide supaya jadi dia kulit kalian nggak terlalu kering. Nah, jadi juga efek niacinamide ini bisa mengatasi kekeringan atau mengurangi resiko iritasi yang ditimbulkan oleh retinol. Selanjutnya, retinol nggak boleh digabungin dengan apa? Kalian harus ingat banget nih, retinol itu nggak boleh digabungkan dengan sesuatu yang ada zat exfoliatingnya atau zat yang kayak misalnya zat aktif gitu. Kayak mungkin yang pertama adalah retinol nggak boleh digabungkan dengan zat yang mengandung AHA atau BHA, sedangkan yang satu lagi salicylic acid itu nggak boleh, karena efeknya kalau ketika dua itu dikombine. Dan juga ada satu lagi nih yang aku nggak bisa gunakan, itu glycolic acid, karena itu tuh dia sama-sama acid, dan ketika digabungkan sama retinol, apalagi pakainya di waktu yang bersamaan, itu aku kayak pernah cobain dulu ya, itu
kayak yang ada nanti kulit kalian jadi panas, dan kalau misalnya kulit kalian nggak kuat, apalagi kulit kalian sensitif, itu jadi merah-merah dan bisa menimbulkan reaksi alergi dan iritasi kulit. Kalau misalnya kalian mempunyai toner yang mengandung kandungan AHA atau BHA, atau mungkin salicylic acid atau glycolic acid, sebaiknya misalnya kalian memakai retinol di malam hari, dan kalian pakai yang ada kandungan salicylic acid atau mungkin AHA BHA itu di hari lain atau di hari paginya gitu. Pokoknya jangan dipakai bersamaan dengan skincare rutin kalian ketika kalian menggunakan retinol. Pasti kalian sering nih di pasaran kalau kalian mau belanja suatu produk retinol, kalian bingung kira-kira ini kan retinol banyak nih kandungan persentasenya, kira-kira buat kalian yang kulitnya mungkin dari berbagai umur dan sesuai kebutuhan kulit kalian, itu juga harus diperhatikan persentasenya. Bukan berarti kalian mikirnya kayak wah mau beli retinol kayaknya pakai yang paling strong aja dosisnya 1%. Takutnya kalian nggak cocok dan pemula yang ada jadi nanti malah breakout, malah iritasi. Nah, penggunaan percentage retinol ini kalian harus perhatikan. Mostly di marketplace atau yang beredar di pasaran, retinol itu ukurannya ada 3 kok, ukurannya ada persentasenya. Yang pertama yang paling minim adalah 0,25, dilanjutkan dengan 0,5, selanjutnya paling tinggi adalah 1% kandungannya. Nah, jujur aja kemarin tuh aku kayak udah pakai, kalau nggak salah ini yang merek Bumi itu adalah 2%. 2% itu sebenarnya tinggi banget retinolnya, tapi tunggu dulu. Ini nanti aku akan bahas selanjutnya kenapa aku bisa pakai retinol 2% dan kulit aku nggak kering dan kulit aku nggak breakout, tapi nanti tunggu dulu. Ini aku akan bahas. Jadi untuk kalian mungkin kira-kira umur berapa sih bisa memakai retinol? Nah, ini tadi kayak sebenarnya retinol itu bagusnya digunakan untuk orang-orang yang di atas umur 30 tahun. Tapi I don't think so ya, karena sekarang tuh kayak zaman sekarang udah kayak polusi, terus kayak udara panas segala macam, banyak polusi khususnya di Indonesia. Jadi aku rekomendasiin mulai dari umur 24 kalian harus udah mulai memakai retinol. Tapi retinolnya bukan yang strongest dose ya. Di sini kalian untuk pemula yang belum pernah pakai retinol, aku sarankan pakainya itu bertahap. Kayak mungkin nanti udah biasa, kulit kalian udah biasa dengan retinol, baru kalian bisa next stage tuh. Kayak awal-awal aku pakai kayak mungkin 0,25 apa langsung 0,5, dan yang terakhir 1-2% sampai sekarang. Dan yang salahnya aja itu pertama kali aku pakai retinol itu langsung yang 1%. Tapi untungnya karena aku pakai yang brand something dan itu adalah encapsulated retinol. Di sini ada retinol, ada bedanya. Ada retinol dan encapsulated retinol. Jujur aja yang untuk something itu meskipun kandungannya 1% cukup besar ya, tapi jujur kulit aku nggak iritasi dan nggak kering sama sekali. Oke, kita back to the topic. Jadi tadi kalian bisa mulai dipakai umur 24-25, dan retinol itu aman banget dipakai untuk jangka panjang. Kecuali kalau kalian lagi hamil atau menyusui, kalian bisa mengganti kandungan retinol dengan bakuchiol oil yang sekarang banyak banget di pasaran, karena itu adalah versi gentle-nya yang efeknya sama kayak retinol tapi nggak se-harsh retinol. Nah, kita akan mulai kayak aku akan bahas untuk persenannya sendiri. Biasanya 0,25% itu untuk pemula, dimana kayak belum ada fine lines, kalian pingin kayak pakai retinol buat untuk menilai anti-aging yang masih yang kayak pokoknya ya jaga-jaga lah supaya kalian nanti umur 27, 28, 29, 30 itu kulit kalian di-delay gitu anti-agingnya. Kemudian untuk kalian yang udah mungkin ada sekitar garis-garis halus tapi belum kelihatan banget, tapi kalau kalian senyum mungkin ada fine line atau kecil-kecil yang pokoknya masih kayak soft banget, itu kalian bisa start di naik ke 0,5. Tapi tentu aja penggunaannya harus dari 0,25 sesuai saran aku, takutnya kalian kulitnya kaget. Selanjutnya untuk wanita umur yang 30 tahun ke atas atau 35, dimana kayak aku udah concern banget sama anti-aging. Terus kalau udah kayak kalau udah smile tuh kayak udah ada lipetan mata, pokoknya udah umur 30-an ke atas dimana produksi kolagen menurun, aku rekomendasikan penggunaan retinol di 1%. Tapi ya seperti biasa untuk pemula ada baiknya kayak dari 0,25, mungkin 3 bulan kemudian 0,5, baru 6 bulan kemudian kalian naik kasta ke 1%, baru ke 2% begitu. Oke, kita mulai aja. Ini aku langsung dari tadi udah aku menjelaskan sampai detail. Mungkin semoga kalian mengerti. Kalau misal kalian nggak mengerti, kalian bisa klik lagi timestampnya ada di bawah untuk part-partnya dan chapter-chapternya. Kita mulai selanjutnya. Ini adalah beberapa produk retinol yang selama hampir lebih 2 tahun, udah hampir jalan 2 tahun aku udah coba dan aku udah review ke kalian, dan bener-bener ya emang aku gunakan gitu. Yang pertama, awal-awal aku memulai retinol itu aku dikirimin dari ini, yang pertama namanya brand something, yaitu level 1% retinol.
Nah ini 1% ini kalau kalian kaget, loh kok kali dia kayak pemula tapi langsung pakai berani gitu coba 1% retinol. Yes, at first aku mencoba ini kayak seminggu sekali, ya udah kayak seminggu sekali. Terus kayak abis itu seminggu sekali kulit aku cocok dan aku menggunakan, aku minggu depannya aku mulai seminggu 2 kali, dan minggu kedepannya lagi 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian aku menggunakan ini seminggu 3 kali. Dan yang pastinya ini aku gunakan hanya malam hari aja. Dan kalian harus ingat ini untuk retinol si something ini, kalian bisa lihat ya teksturnya cair banget. Of course ini awal-awal tahun lalu, ini udah bener-bener yang kayak dikit gitu, dan aku masih ada kayak stok dikirimin something itu masih ada 2 botol. Ini aku udah habis 3 botol kayak tahun lalu, tapi aku masih lagi kayak perjalanan aku untuk mencari retinol terbaik itu, kayak aku suka banget nyoba-nyobain retinol lokal karena menurut aku brandnya bagus-bagus gitu. Nah retinol something ini bagusnya dia mengandung 1% encapsulated retinol. Encapsulated retinol itu adalah retinol yang aman digunakan buat kulit sensitif, dan dia juga ada slow time release, jadi dia tuh bakal pelan-pelan ngerilis ke kulit kalian. Dan juga ini dicocok digunakan untuk kulit kombinasi, kulit sensitif, dan kulit berminyak dan kulit kering. Karena menurut aku pas aku kulit ada temen aku yang pakai kulit kering aja, pas pakai retinol ini dia tuh nggak terlalu kering, jadi kayak biasa aja, asal pakainya itu seminggu cuma sekali 2 kali aja. Nah terus selain kandungannya encapsulated retinol 1%, dia tuh mengandung keramid juga. Keramid itu ketika digabung sama retinol penggunaannya, dan yang bagusnya ada di satu serum ini, itu kegunaannya bagus banget. Pokoknya adalah 2 god ingredient kalau digabungin tuh jadi memaksimalkan efek retinol pas digunakan ke kulit kita, jadi efeknya lebih maksimal. Terus ini yang tadi mungkin aku udah jelaskan ya, seperti itu, dia juga ada kandungan sulfanic acidnya. Nah ini kayak jujur aja, kalau misalnya kalian pemula mau beli cobain retinol, ya aku juga rekomendasiin si something ini, dia brand lokal. Dan juga biasanya untuk 1 botol kayak gini, dia tuh paling kalau aku pakai seminggu sekali 2 kali bisa habis kurang lebih kayak mungkin 3 bulan. Dan pakainya tuh juga aku nggak mau banyak-banyak. Ingat ya, pakai retinol itu semakin dikit semakin baik. Kalian nggak boleh pakai banyak-banyak karena yang ada nanti kulit kalian iritasi. Biasanya aku coba kayak sepam gini, aku coba buat muka dan seluruh muka gitu. Oke, selanjutnya ada dari brand luar. Ini sebenarnya aku dikirimin, jadi setelah aku tadi mencoba something level 1 retinol serum, aku dikirim ini sama second journey aku, yaitu Makeup Revolution Skincare dari London. Dia tuh ngirimin aku sebenarnya 1 set ya, ada moisturizer, ada cuci muka yang pakai retinol, terus ada retinol eye cream yang ininya, dan ada retinol toner. Tapi yang aku pakai di sini cuman eye creamnya and tonernya. Karena moisturizernya sebenarnya aku pingin cobain, cuman aku takut kalau ke semuanya aku pakai retinol, takutnya gimana ya, karena kan aku juga masih ada skincare lain yang mesti aku pakai gitu. Jadi ya aku cobainnya kebetulan hanya 2, si eye creamnya dan tonernya. Oke, kalian bisa lihat ya, ini retinol tonernya sebenarnya aku nggak gunakan tiap hari karena jujur aja ini bagus produknya, tapi ini nggak disebutin dia retinolnya berapa persen. That's why aku sebenarnya agak insecure nge-mix and match toner retinol ini dengan skincare lain. That's why aku cuma menggunakan ini kalau di saat aku menggunakan retinol serum yang mungkin aku pakai dari something atau brand lain gitu. Dan yang aku nggak suka, ini sebenarnya bagus dan dia tuh kayak gentle, nggak ada parabennya, terus nggak ada dia juga nggak ada parfumnya, jadi kalau kulit sensitif itu nggak ada wangi sama sekali, dan juga alcohol free. Tapi pas aku pakai ini, dia tuh besoknya muka aku glowing, tapi aku nggak suka pas abis aku pakai ini kulit aku kayak lengket gitu. Dia tuh ada memberikan residu kayak sticky feeling on my face. Tapi overall kalau aku pakai ini ya besok kayak muka aku glowing, ya it's okay, it's worth the worth the result. Karena kayak abis pakai ini juga biarpun muka aku lengket, nanti aku pakai serum lain dia tuh kayak feelingnya ya udah hilang gitu. Dan yang kedua, ini retinol eye cream juga nggak dibilang ini kayak ini nggak dibilang kandungan retinolnya berapa persen, katanya low, tapi kan kita nggak tahu seberapa low itu, mungkin 0,25. Dan dia juga katanya juga ada gabungan dari retinol and glycerinnya, dan ini ya seperti itu. Ini aku juga nggak suka, kalian bisa lihat ya teksturnya itu agak kuning dan juga agak sticky, dan ini tuh dia agak thick banget kayak paste gitu. Dan yang aku juga
nggak melihat sih ada efeknya apa enggak. Yang pastinya aku kan juga pakai untuk eye cream ini, eye cream aku pakai brand lain. Jadi ini tuh I think untuk retinol eye cream di mata aku itu belum perlu, karena menurut aku mata aku tuh juga belum ada garis-garis halus gitu loh. Tapi ya that's why because aku suka retinol, jadi ya udah aku tetap pakai aja. Mungkin seminggu 3 kali juga. Aku juga nggak mau pakai tiap hari ini. Terus tapi aku jarang pakai karena ini kayak pas habis aku pakai, biarpun aku udah pakai kayak moisturizer dan aku udah pakai kayak serum segala macam, dia tuh leave a sticky feel on my under eye. Jadi kayak aku nggak suka kayak lengket-lengket gitu. Pokoknya aku nggak suka dia kayak mata aku tuh bawahnya kayak tebel gitu. Jadi ya that's why I think this time ini yang ini enggak. Tapi kalau tonernya yes. Selanjutnya brand favorit aku yaitu brand lokal, ini adalah Bumi HPR Retinol Serum. Ini adalah retinol dengan kandungan tertinggi yang ada di pasaran. Kalian bisa cari deh semuanya retinol lokal, nggak ada yang kandungannya 2% dari si Bumi ini, karena kebanyakan 1%, 0,5, 0,25. Nah, tapi kalian jangan serem ya, karena ini kayak 2%, wow, gila tinggi banget. Yang lain tuh kayak 0,5, 1%. Ini 2%-nya itu semacam dia gabungan retinol kompleks dengan 1% HPL, dan satu lagi 1% retinol, 2 jenis retinol gitu. Jadi kayak medium strength, dan ketika dikombinasikan, dia tuh efek penggunanya karena ada HPR yang 1% itu, dia tuh nggak menimbulkan iritasi di kulit. Dan jadi ya meskipun tadinya awalnya aku insecure ya, aku di krim brandnya ya, coba Lydia, coba aja, kalau emang misalnya cocok baru kamu review gitu lah. Kalau misalnya aku nggak cocok juga aku pastikan aku bilang aku iritasi. Ternyata I'm so amazed, ini aku kayak make seminggu 3 kali, sumpah ini nggak ada yang ngalahin sih ini retinol Bumi ini. Kayak abis aku pakai tuh besoknya muka aku plumpy, bersinar, kayak hasilnya tuh langsung kelihatan dalam 1 kali pemakaian. That's why kayak mungkin dia tuh kandungannya nggak hanya retinol 2% itu, tapi dia juga ada ferulic acid 1% dan juga ada 2% honey. Honey tuh gunanya buat anti-aging dan juga buat menenangkan kulit. Mungkin dia buat counter efek retinolnya. That's why karena ada kandungan 2% honey-nya, setiap aku pakai ini, dia tuh nggak bikin kulit aku merah-merah atau iritasi begitu. Nah, ini kalian bisa lihat untuk teksturnya, dia tuh kayak stick, kayak si tekstur eye cream ini agak thick, warnanya agak sedikit kuning dan nggak terlalu berbau ya. Dia ada bau a little bit kayak fine fragrance, tapi bukan yang bau pusing gitu. And then ini tuh kalau dipakai ya, ini pakainya juga yang dari tadi semua retinol yang aku bilang, karena teksturnya agak sedikit thick, pakainya itu juga ada caranya. Dia nggak boleh diusap-usap, gosok-gosok, nanti yang ada iritasi. Kalian harus bener-bener kayak 2 pump aja, 1-2 pump. In fact aku pakainya tuh maksimal nggak pernah, paling 1,5 pump gitu. Pakainya bener-bener dikit aja, dioles, nggak boleh kayak gini karena dia takutnya iritasi. Dan aku selalu menghindari pemakaian retinol ini di daerah yang kayak lipetan hidung aku sama kayaknya apa sih, di bibir aku dan juga di daerah mata aku gitu. Dan yang pastinya ya pokoknya aku rekomendasikan kalau misalnya kalian, ini sebenarnya nggak aku rekomendasikan buat pemula sih, tapi aku bisa rekomendasikan ini kalau kalian udah lama, kurang lebih 6 bulan udah memakai retinol, dan kalau kalian yang kulitnya udah di atas umur 28, kalian mau pakai retinol Bumi ini aku saranin banget. Tapi pakainya hanya seminggu maksimal 3 kali aja, dan malam hari. Biasanya aku pakai weekend atau ya pokoknya weekend dan weekdays gitu lah, atau Senin Rabu Jumat begitu. Selanjutnya masih dari brand lokal, tapi ini yang aku akan bahas adalah ini namanya Elsa Skin 5-in-1 Essential Night Serum. Nah, ini retinolnya bukan buat seluruh wajah, tapi hanya untuk mata. Tapi di sini dia tuh ada kandungan 5-in-1 yang banyak banget. Salah satunya adalah kandungan retinol, tapi sayangnya aku nggak tahu ini berapa persen retinolnya. Cuma dibilang ini ada retinolnya. Dan yang aku suka adalah ini tuh eye serum. Aku udah pakai ini kurang lebih hampir jalan ke 2 bulan, dan aku merasa ya nggak tahu sih, kayak belum ada ya untuk, karena emang mata aku nggak ada garis-garis halus, jadi aku merasa kayak nggak ada efeknya. Tapi aku merasa tuh kalau untuk kayak setiap aku bangun pagi, kadang-kadang ada di mana kayak mata aku tuh garis hitamnya tuh kayak ada panda eyes atau a little bit kayak puffy, dia tuh merasa kayak, aku merasa kayak kempesan gitu, dan aku merasa kayak under eye mata aku tuh jadi halus banget, dan dia tuh jadi kayak plumpy gitu. Karena dia kandungannya nggak hanya retinol, dia juga mengandung apple stem cell yang berfungsi untuk menjaga remajaan kulit di area sekitar mata. Terus ada red algae, terus ada vitamin C juga, terus ada encapsulated retinol yang tadi aku bilang itu retinol zaman now bilangnya. Encapsulated retinol itu adalah retinol yang nggak bikin kayak apa ya, dia berfungsi untuk nggak bikin dibilangnya itu versi softnya retinol dan versi ke atasnya retinol. Dia tuh less irritated dan dia tuh kayak lebih menyerap ke kulit. Dia juga ada peptides, hyaluronic acid, dan juga ada
polyglutamic acid. Kalian bisa search aja ingredientsnya di Google satu-satu, karena aku juga nggak tahu, aku bukan yang kayak bisa ini tahu ini ingredientsnya bukan apa-apa aja, yang penting ya aku taunya ini kita akan ngebahasnya retinol. Nah ini dia tuh gunanya selain untuk mensamarkan fine lines, dia juga bisa mengurangi mata sembab yang tadi aku bilang, terus juga bisa mencerahkan area mata, terus bisa juga melembabkan area mata. Jadi ini bagus banget, yang aku sukanya itu teksturnya watery dan dia juga nggak berbau, jadi cocok banget buat kulit kalian yang sensitif. Dan juga dia tuh pas aku pakai karena teksturnya kayak air gitu, dia tuh langsung nyerap dan nggak ada, yang paling penting aku nggak suka sesuatu serum yang meninggalkan kelengketan di wajah atau di sekitar area mata. Jadi pas aku pakai ya udah habis kering ya udah kayak kulit aku nggak pakai apa-apa gitu. Nah selanjutnya masih ada dari brand Elsa Skin, ini namanya Active Rejuvenating Night Serum. Sesuai namanya, ini hanya boleh dipakai saat malam aja. Untuk kandungannya ini yang aku suka, kalau misalnya pakai retinol lain, biasa tuh aku sering mix and match karena kayak dia retinolnya terlalu keras, jadi karena kandungannya retinol doang, jadi aku harus layering skincare atau serum lain yang ada kandungan kayak niacinamide atau hyaluronic acidnya. Tapi karena dia ini kandungannya banyak nih, aku baca ya karena aku nggak hafal, ada retinol encapsulated 1%, terus ada multipeptide, ada hyaluronic acid, ada niacinamide, PHA, dan licorice extract. Nah jadi kalau misalnya kalian pakai Active Rejuvenating Night Serum ini, kalian abis pakai toner, terus pakai pre-essence, atau abis itu kalian pakai serum, abis itu nggak usah layer lagi pakai serum-serum lain karena ini udah komplit plit karena kandungannya banyak banget. Dan yang pastinya semua kandungannya kalian nggak usah pusing mix and match karena ini kandungannya semua ketika dikombin itu udah cocok banget sama si retinol ini sehingga menghasilkan efek yang maksimal. Jadi ketika pakai ini, habis itu baru kalian boleh pakai moisturizer yang ada kandungan hyaluronic acidnya dan juga atau ada niacinamide-nya. Tapi yang aku nggak suka, ini bagus banget sebenarnya, ini dia bagus banget dan kandungan retinolnya 1%. Aku tuh kayak kulit aku kombinasi di mana ada beberapa bagian kulit aku yang berminyak dan yang sering jerawatan tuh kayak di bawah sini. That's why kayak aku agak ribet gitu sebenarnya milih skincare. Suka aku di bagian kayak di dagu sendiri aku memakai skincare yang khusus untuk anti jerawat. Nah aku nggak tahu kenapa untuk pemakaian si retinol Elsa Skin Active Rejuvenating Night Serum ini aku hanya gunakan di daerah yang nggak berjerawat aja, kayak di T-zone dan di kayak di area di pipi. Karena aku nggak gunakan di sini karena aku merasa setiap aku pakai si Active Rejuvenating Night Serum ini, dia tuh ada jerawat batu, dia tuh selalu mengeluarkan jerawat batu aku atau merangsang pertumbuhan jerawat batu aku, mungkin karena ada satu dari ingredientsnya nggak cocok. Biasanya kalau terlalu lembab kan di daerah dagu aku ini selalu terlalu berminyak ya, karena ada kandungan hyaluronic acidnya, jadi terlalu melembabkan yang ada kayak breakout gitu. Jadi ya ini diperhatikan aja, khususnya buat kalian yang kulitnya kering. Emang ini bagus banget. Ini menurut aku si retinol dari Elsa Skin ini, dia tuh ada kandungan retinolnya tapi cocok banget digunakan buat kulit kalian yang kering karena dia ada kombinasi niacinamide dan juga ada hyaluronic acidnya. Jadi kalau buat kulit kering, aku rekomendasikan kalian buat pakai retinol ini. Oke guys, sekian sudah aku kupas tuntas segala macam sampai capek aku ngobrol sama kalian tentang si retinol, tentang knowledge aku. I hope buat kalian yang selalu nanya ke aku gimana cara kombinasi penggunaan retinol, kapan waktunya pakainya, terus minggu berapa kali, digunakan untuk umur berapa, dan kombinasi nggak boleh embel-embelnya pakai ingredients apa aja. Aku harap pencerahan aku dengan konten ini terpenuhi. Untuk semua produk yang aku mention, nanti aku akan sertakan linknya di bawah di mana belinya. Kalian juga bisa ketik dan namanya segala macam. By the way, ini semua produknya yang aku review ke kalian ini emang dikirim dari brand, tapi semua produknya ini emang aku pakai sendiri dan bukan endorse. Jadi review yang aku berikan ke kalian merupakan hanya review aku, pengalaman aku setelah hampir 2 tahun aku menggunakan retinol dari berbagai segala jenis macam brand. Ya, in the end of this video, ya konklusinya intinya ya pokoknya retinol itu nggak boleh digunakan setiap hari. Aku jujur aja aku pernah memakai retinol tiap hari dan it's not good for my skin. Yang ada bukan plumpy, bukan kenyal, bukan glowing, malah ada iritasi dan kering. Jadi ya begitu. Aku harap setelah menonton video ini kalian tercerahkan. Ya intinya in the next video, kalau kalian pingin aku kupas tuntas skincare apalagi yang pingin aku bahas, kalian bisa komen di bawah ini. And kalau misalnya ada makeup lain atau review apalagi yang kalian bisa
request kalian bisa komen di bawah ini juga. Dan jangan lupa kalau kalian merasa video ini berguna, don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel Lydia Feng Makeup and Instagram aku lydiafeng_. And yeah, in the end of this video, thank you guys for watching. See you guys on my next YouTube review. Dah.